Salam Rahayu. Berjumpa lagi dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Mari kita awali dengan bersama berdoa. Syukur kepada Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami rindu untuk senantiasa hidup dalam terang tuntunan-Mu, maka sapalah kami dengan sabda yang menguatkan dan mengarahkan, menghibur tetapi juga menegur. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Surat Galatia pasal 6 ayat 7. Galatia pasal 6 ayat 7 menyatakan demikian, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian sabda Tuhan melalui surat Paulus. Ada seorang anak kecil yang melihat seekor anjing sedang duduk sambil mengibas-ngibaskan ekor di halaman sebuah rumah. Tiba-tiba muncul niat untuk bertindak iseng dengan melempari anjing itu dengan kerikil-kerikil kecil. Lemparan pertama membuat anjing itu hanya menengok sekilas. Lemparan kedua mengenai kaki anjing itu hanya membuat dia menatap si anak kecil lalu kembali bersantai. Sadar bahwa anjing itu ternyata tidak terlalu terganggu, si anak kecil mengambil batu yang lebih besar, lalu melemparnya ke arah perut anjing itu. Puh! Terdengar suara yang cukup keras disusul dengan raungan si anjing. Ternyata anjing itu kesakitan dan berlari dengan tatapan marah menuju si anak kecil. Seringai penuh gigi tajam disertai gonggongan dan gerungan marah terdengar menakutkan. Anak kecil itu terkesiap. Ia tidak menyangka akan datang balasan kepadanya sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tergigit oleh anjing yang marah itu hingga berdarah-darah. Anak kecil itu menangis keras sehingga kemudian mengundang perhatian banyak orang terdekat yang segera menolongnya dari anjing yang masih sangat gusar itu. Si anak berteriak, anjing nakal, anjing nakal, anjing nakal. Si pemilik anjing, juga ayah dari anak itu turut datang. Anjing ditenangkan, anak digendong, dihibur dan diobati. Lalu mulailah keributan terjadi. Sebagian besar orang yang berkumpul itu menuntut anjing itu harus diusir atau dimusnahkan karena dianggap berbahaya bagi manusia, khususnya anak-anak. Tuduhan anjing gila, rabies, buas, dan lain-lain. Si pemilik anjing merasa sedih karena ia tahu betul anjingnya tidak akan menyakiti orang tanpa penyebab. Si anak kecil juga tidak mau mengaku bahwa ia mengganggu anjing itu, sekalipun ditemukan beberapa batu di dekat anjing itu duduk semula. Anak kecil itu tetap bersikukuh bahwa anjing itu yang salah, ia harus dibela. Demikian juga orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa anjing itu yang harus dipersalahkan. Tangisan anak kecil itu menjadi senjata untuk dia tidak bertanggung jawab. Maka akhirnya dengan berat hati, si pemilik anjing mengalah dan mengungsikan anjing itu ke tempat lain. Ada banyak orang, khususnya orang beriman, yang gemar bermain-main dengan hidupnya namun sesungguhnya tidak siap dengan konsekuensi yang harus ditanggung. Tidak sedikit orang yang berpikir bahwa Tuhan bisa menjadi pintu keluar darurat atau emergency exit ketika hidupnya bermasalah sebagai akibat perbuatannya sendiri. Dalam suratnya kepada orang-orang percaya di Galatia, Paulus mengingatkan, Tuhan tidak bodoh. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan oleh ciptaannya. Setiap pilihan hidup memiliki konsekuensi dan setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Maka mari belajar untuk memahami setiap alasan dan tujuan dalam hidup kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan bisa mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan kehidupan kita di hadapan Tuhan serta sesama. Amin. Mari kembali berdoa. Ajar kami untuk bertanggung jawab.
Ajar kami untuk tidak bermain-main dan menggampangkan Tuhan, apalagi menganggap enteng kasih-Mu. Ajarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sadar akan alasan dan tujuan dalam setiap pilihan hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk bertanggung jawab. Sertai dan tuntun kehidupan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya layan, Tuhan memberkati. Salam Rahayu.